serta syukur kami panjatkan. Bapa, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam keadaan sehat Tuhan, dalam keadaan kerinduan. Biarlah kehadiran kami adalah merupakan kerinduan, bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah kebiasaan, tetapi kerinduan kami untuk bertemu muka dengan Engkau Bapa. Bapa, berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati jemaat-jemaat yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau percepat langkah mereka Tuhan, tibakan dengan selamat di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Bapak, berkati Bapak Daud Tony Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya isi hati-Mu yang diungkapkan oleh Bapak Daud Tuhan, dan rema yang kami terima Tuhan boleh menjadi pencerahan di dalam kehidupan kami, menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hari dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Tuhan. Mari kita siapkan lebih dalam lagi menyembah Dia. Silakan duduk Bapak Tuhan. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapak. Syukur. Kami harus kita duduk di hadapan-Mu. Kami mau memuji, memuliakan dengan sederhana. Dengan syukurku membawa kerinduan-Mu Yesus. Ingin ku menyenangkan dapatku kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Persembahan hanya Engkau di hidupku Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, ku Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu.
menemani kami. Yesus, Kau yang terindah selamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Minta kemurahan Tuhan tercurah di tempat ini, tercurah di dalam hati saudara. Lebih dari hidup.
lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu, yes, lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji lebih dahsyat lagi sorak-sorai bagi Allah. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Sama-sama katakan amin. Tengok kiri kanan, muka belakang, kasih shalom yang Tuhan katakan ini Sunday. Oleh karena kemurahan Allah, kita ada di rumah Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Siap masuk gerbangnya Tuhan untuk memuji Tuhan sebab Dia baik, amin. Come on, music, yes. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukur
Karena percaya bahwa ada sukacita di tempat ini. Kenapa? Karena Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Kita ada, kita sehat, kita kuat karena Tuhan kita baik. Amin, tepuk tangan meriah. Begitu aja. You are good. Lord, you are good. Karena yang pujian ini sahabat. Tepuk tangan sama-sama ya. Hey. Oh, 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 yeah.
percaya lagi kita hebat, saya melihat tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita akan berdoa bagi anak-anak kita saudara. Wow. Kau setiap hari begini di sini, waduh. Yang percaya ini kita terangkat sama-sama ke surga. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Oh, Mari seluruh jemaat kita angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas anak-anak yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Bapa, mereka akan segera mengikuti ibadah Awesome Kids. Biarlah anak-anak ini boleh beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejak usia kecil sudah menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan dan berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak ini ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. kita kasih tepuk tangan untuk anak-anak kita di sekolah. Haleluya. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan warta jemaat. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Saya mau lihat tangan-tangannya. Kalau tidak keberatan, silakan berdiri. Amin. Saya mewakili gembala, seluruh pengerja dan kita semua ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kalau tidak ada tempat ibadah, gereja ini, gereja keluarga terbuka lebar. Mari kita sama-sama bertumbuh dan menikmati berkat Allah yang luar biasa lewat GB Glow Gading Serpong. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Next. Kemudian kita di setiap hari Rabu kita ada menara doa di jemaat Tuhan. Jika rindu untuk bergabung ada di grup, linknya biasanya selalu di share. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara, tidak membatasi siapapun. Kita rindu berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Ayo mari sama-sama kita berdoa setiap hari Rabu pukul 8 malam. Saya percaya kita udah di rumah dari pekerjaan, kita boleh, kalaupun lagi di kendaraan bisa on, mungkin tidak on cam, tapi kita bisa berdoa, menikmati bersama-sama. Next. Kemudian ada doa rantai para hamba-hamba Tuhan setiap hari Kamis. Jadi bagi saudara yang punya pergumulan atau punya pokok doa boleh dititip di hamba-hamba Tuhan. Karena setiap Kamis itu jam 6 pagi sampai jam 8 pagi hamba-hamba Tuhan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, gereja Tuhan, gereja kita tempat ini dan kita semua. Jadi kita semua yang punya pergumulan, mari boleh ketik di WA atau apa, atau titip ke hamba Tuhan lewat kertas supaya bisa dibawa di dalam doa. Next. Kemudian kita ada SDK Sorga di Keluargaku setiap hari Rabu, Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu mungkin bisa menghubungi Pak Yudi dan teman-teman pengerja, Pak Gembala. Kira-kira saya rumah di mana, dekat di mana, saya mau gabung di SDK mana, atau mungkin biasanya ada SDK gabungan nanti per sebulan sekali kalau nggak salah. Nah, kita ada di tempat ini. Next. Kemudian untuk ibadah tanggal 23 Maret seperti biasa, sesi pertama jam 8 pagi, sesi kedua jam 11 pagi, 11.30. Jam 11 ya, itu 11.30. Jam 11 pagi, sesi keduanya. Dan mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara kembali. Kemudian
Kalau terbeban mungkin ada teman yang rindu ikut, ayo ajak. Karena gereja kita adalah gereja keluarga. Mari kita boleh bertumbuh, kita jadi berkat, jadi saksi dimanapun kita berada. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, bukan hanya siapa yang lain, tapi kita semua hamba Tuhan. Amin. Next. Kemudian ada pelayanan diakonia seperti visi yang ditaruh oleh Tuhan kepada Pak Gembala. Mari kita sama-sama support Bapak Ibu yang terbeban untuk menyalurkan berkatnya apapun itu, apakah bentuk uang atau dalam barang, boleh menghubungi Bapak Gembala dan Ibu atau pengerja yang ada supaya bisa menyalurkan itu, dan percayalah pasti disalurkan di tempat yang tepat. Next. Kemudian kemana lagi? Yang rindu didoakan atau konseling atau ada butuh apa, mungkin secara privately ingin lebih fokus lagi, bisa menghubungi hotline gereja di 0811 9622 016. Nomor itu tetap on selama 24 jam selama belum tidur. Jadi kalau Bapak Ibu punya pergumulan kayaknya, saya nggak kuat kalau tanggung sendiri, cuma saya bingung, saya curhatnya kemana? Yang paling tepat sih curhat ke atas, ke Tuhan, bukan lagi ke lantai 2 ya, ke Tuhan maksudnya. Tapi kalau kayaknya butuh orang, butuh ada Pak Gembala, Ibu Gembala yang siap menemani, mendengarkan doa, kita tetap berdoa, solusi pasti Tuhan kasih. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Next. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kita akan siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, syukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami boleh ada di rumah-Mu. Hari ini kami rindu. Kami siap dengar firman-Mu. Karena kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Siapakah kami? Kami hanyalah manusia yang lemah, tidak luput dari salah. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang memilih setiap kami menjadi biji mata. Thank you Jesus. Ini syukur kami Tuhan. Buka hatimu semua. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah? Kita bangkit berdiri, arahkan hati kepada kasih setia. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih untuk berkat-Mu
apa yang tak pernah kuhidupkan, itu yang Kau sediakan bagi. Angkat kedua tanganmu, buka hati saudara. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan selain puji dan selain puji dan Tuhan kuasa Elohim pada tempat ini. Berkati firman-Mu ya Elohim. Berkati kami semua dengan kekuatan Yahweh melatih kami semua. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, kuasa nama Yesus Hamasi ada tempat ini. Berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini temanya adalah tenang. Apa saudara? Bertahan. Apa saudara? Dan yang ketiga, bergerak. Nah, apa saudara? Tenang, bertahan, dan apa saudara? Bergerak. Nah, mari kita buka kitab dulu di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap saya ganjil. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu, demi firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kau mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan menemukan aku, demi firman Tuhan, dan aku akan mengikat padamu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu akan berjalan. Demi firman Tuhan, aku akan meninggalkan kamu kembali dari mana aku telah membuang kamu. Kayak tawon suara. Alkitab berkata rancangan Tuhan, rancangan damai berapa? Dan Tuhan mengenal sekali rancangannya dan memberikan hari depan yang penuh apa? Dalam hidup ini selama ada harapan berarti masih ada kekuatan. Amin. Nah, tadi dikatakan engkau mencari aku akan menemukan aku. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Saya tidak jadi khotbah bulan Februari ya. Tahu tidak saudara? Kadang dalam hidup ini lebih baik tidak tahu daripada tahu. Nah, lebih baik tidak tahu masa depan daripada apa? Nah, ayah saya sebelum meninggal itu 2018 itu tanggal 12
saya dapat informasi ada di rumah sakit mendadak. Nah, waktu itu saya ada di Surabaya. Pada waktu saya mendarat, ada di pesawat, kita ada temennya Pak Gilbert namanya Rwanda. Begitu saya tiba, turun dari pesawat, saya sudah dikasih tahu sama Yang Maha Kuasa. Makanya dalam hidup ini lebih baik tidak tahu udah berapa. Ayahmu ku panggil nanti malam. Kau siap-siap. Saya di Surabaya. Halo, Rwanda jemput saya. Jemput saya, langsung ngomong gini. Padahal gimana? Rwanda, nanti ayah saya mau meninggal. Oke deh. Langsung gitu. Nanti malam lagi. Siap-siap. Nah, udah lah. Makanya dalam hidup ini harus ada apa, Pak? Tenang. Apa darah? Tenang. Apa darah? Tenang. Darah? Dari Surabaya, entar jam 12. Nah, saya jam 8, jam 20, udah berita macam-macam. Saya tenang. Waktu itu tadi beritahu ayah saya serangan jantung. Saya kan disuruh datang secepatnya katanya. Nanti kamu tidak akan lihat apa katanya. Genting, cepat berangkat. Saya tidak bisa karena mau khotbah saudara paginya. Kan tidak bisa nilai khotbah ya itu aja, tidak bisa. Jemaatnya gimana? Bubar, betul nggak? Saya di situ aja doa. Tuhan, aku mau ke Solo, tapi gimana? Saya di Surabaya khotbah. Waktu saya doa, Tuhan itu baik. Tiba-tiba tidak dibatasi uang dan waktu. Saya bisa melihat papa saya langsung. Saya Surabaya, papa ada di Solo. Seperti video call. Langsung. Disitulah saya melihat proses orang meninggal. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan gini. Ayahmu bersama-sama aku hari ini juga. Roh apa saya keluar. Nah, nanti kalau kita dipanggil Tuhan, roh kita bersama Tuhan, itu jadi mudah semua. Nanti yang ibu yang ubana langsung jadi cantik, langsung jadi. Nanti bapak yang sudah tua ubana langsung gini. Semua jadi muda. Kayak usia 18-19 tahun. Yes, naik bersama-sama. Firdaus. Saudara, ingat atau Yesus di sebelah kanannya. Engkau bersama-sama aku di Firdaus. Tiba-tiba saya lihat ada pintu emas. Pintu emas, saudara. Kita buka, das, langsung tidak ada kok. Top 69 tahun. Jadi kalau KTP itu kan seperti hari kelahiran, betul? Ya. Kalau di surga tidak, dihitung sejak dalam kandungan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, aku menghitung hari-harimu saat dibentuk. Apa saudara? Saat dewa dibentuk. Itu disebut hari pertama waktu sel, telur, dan sperma jadi satu. Itu hari pertama. Jadi nanti kalau dipanggil Tuhan, dilihat di sana itu umurnya ini. Kalau 68 jadi 6. Jelas? Karena dihitung sejak apa? Dalam kandungan dihitung. Makanya kalau orang itu
aborsi, menggugurkan kandungan, pembunuhan. Karena dihitung sejak dalam kandungan. Jelas? Saya lihat itu terbuka, itu emas. Maka harga emas itu lebih bagus di dunia, karena di surga ada emas, tidak ada aluminium. Emas kan langsung terbuka. Des. Situ ada hamba Tuhan Stefanus Pinky, ayah angkatnya meninggal setahun sebelumnya. Jadi mudah. Oh, jangan Pak, kita ketemu lagi. Artinya nanti kita di sana saling mengenal. Ngomong sama sebelahnya, saling mengenal. Tapi tidak ditagih utang. Utang udah lunas semua di sana. Nah, apa yang terjadi? Menjemput papa saya. Papa saya masuk, di situ ada pujian menyebarkan deru air bah. Langsung ditutup, baju putih semua. Saya ditelepon, papa meninggal. Cepat. Jadi sebelum saya meninggal sudah beritahu keluarga semua. Jadi sebelum kolek meninggal jam sekian. Nah, pada waktu penguburan, ini penguburan. Waktu penguburan 2018 tanggal 13 Januari. Tiba-tiba dapat suara. Gini ya. Tanggal 13 bulannya saya agak lupa ada ya. Waktu penguburan 2018 tiba-tiba dengar suara. Kata mama saya di situ. Makanya ya, kadang kalau masih hidup satu rumah ribut terus. Tapi begitu satunya mati, kok tidak diributin, rindu. Kok tidak ribut-ribut, betul? Sepi. Suami istrinya seperti itu. Ya Jim ya? Apa nama saya apa? Papa saya tuh sering ribut terus ya. Tapi begitu mati malah ribut. Ketawa-ketawa pelaku semua. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba dengar suara. Itu waktu penguburan. Setelah tutup peti, mau dikubur. Mama saya sehat-sehat aja. Dia nangis. Dan tiba-tiba suara. Tepat 7 tahun. Ya, tepat apa? Apa? Ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 16. Ya. Tepat 7 tahun. Engkau kupanggil. 7 tahun. 7 tahun. Engkau ku. Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Menanti karena tahu. Itu lebih deg-degan loh ya. Lebih baik nggak tahu, betul? Betul? Jadi kakak saya setahun melihat kondisinya, oh aman. 2 tahun, ya aman. Nah, saya kasih satu resep yang untuk saudara, terutama menantu-menantu. Kadang tuh menantu tidak cocok sama mertua. Kenapa? Karena aku udah tahu kalau ibu-ibu dan nenek-nenek di atas usia 65 ke atas kebanyakan kembali ke anak kecil. Ingin diperhatikan, ingin didengar, harus gini, yang kopior tuh mantunya. Betul? Betul? Nah, tak kasih resep. Mana saya gitu, datangin, mantunya digini-gini, ya diem aja, iya mami.
Tapi kita suaminya di rumah umat. Betul nggak? Betul? Nah, akhirnya saya punya ide yang cemerlang. Saya suruh dia bangun rumah. Tukangnya 3. Tanah kosong, tukangnya kasih 3 atau 4. Kan jadinya lama banget, betul nggak? Betul? Jadi dia jadi merasa jadi mandor, merasa apa? Dipercaya, merasa apa? Dipekerjakan, digunakan. Wah, merasa berjasa. Nah, karena rata-rata yang 65 ke atas ini karena kurang kerjaan bikin mumet mantu-mantu, betul nggak? Betul? 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 Yang ngomong betul kalah nih. Nah, karena itu harus punya resep yang jitu. Betul? Nah, tak suruh bangun rumah, tanahnya kan kosong. Saya ada berapa tanah kosong, tak suruh bangun. Tukangnya 3. Yaitu dia marah-marah potong. Bayangkan ya, saya demi untuk mama saya lakukan bangun sampai berapa? 30 tahun udah. Dari saya sebelum menikah sampai saya menikah, sampai dia sebelum meninggal, tak kasih kerjaan terus saudara, supaya mantuin ramuan kabeh. Wah, tukangnya yang berarti datang lagi ke rumah. Kan jalannya gini, kalau waktu gini naik apa nih sepeda itu adalah. Makanya saya beritahu, kalau saudara ngalami kayak gitu, kasih dia jadi mandor tukang dan tersalur emosinya. Betul? Betul? Tidak ke mantu tapi ke makanya berapa lama? 30. Tapi ingat, tukangnya jangan banyak-banyak, 3 atau 4 aja, kan lama jadi. Betul? Kalau cepat kita pusing, uangnya kasih terus loh. Nah, saya tidak bisa balas sama mama saya karena dia baik sekali sama saya, karena saya anak kesayangannya. Tapi saya juga tidak mau ribut sama istri, betul? Betul? Nah, caranya apa? Kasih dia kerjaan, betul? Udah, wah, dia senang sekali. Apalagi dia ngomong, Daud, kalau tidak ada saya, kau tidak bisa membangun rumah ini, ya kan? Iya. Wes ya udah, terusin aja. Biar mulutnya sampai apa? Nah, lebih baik nyemprot tukang daripada nyemprot istri, betul nggak? Kalau istri kita yang ngumpet, betul nggak? Lanjutin di rumah, betul? Langsung udah. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kakak saya perhatikan terus. Karena apa? Dikasih waktu 7 tahun. Dan petunjuknya berkata, ibumu yang menutup matanya adalah dirimu. Artinya apa? Bahwa saya lah yang akan menutup matanya dia. Masya anak bagi saya. Tiba-tiba tahun, dan mama saya ini hebat sekali. Makanya segala sesuatu itu jadwalnya udah ada. 2021 kena delta corona. Dia kan sakit Parkinson, terusan ya gula, terus komplikasi macam-macam darah. Dokter tuh prediksi dia mati karena komorbidnya kebanyakan darah. Nah, kanan kirinya yang kelihatan usia pada mati darah. Dia sendiri tetap tidak mati darah. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa bicara 7 tahun dilewati terus. Nah, wah dia mau khotbah ya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba drop Parkinson. Tetap gini, dia berdoa, nyanyi-nyanyi gitu. Perusahaan tukang berhenti semua, hatiku lega. Kenapa? Dia udah naik itu semana-mana lagi dah. Senang, mantu juga senang. Dan apa yang terjadi? Pas tahun ke-7, saya lupa dah. Tahun ini 2002 tanggal 12 dapat berita waktu saya dari Jambi,
Mama tiba-tiba korek. Sakit. Gini. Dah. Tapi saya tahu tidak akan meninggal sebelum apa? Saya menutup mata. Jadi saya terang-terang aja. Terang-terang aja. Nah, tanggal 13. Kok bagian hari Februari ya nih? Nggak jadi Februari ya? Februari. Dan apa yang terjadi? Malam itu saya ngomong sama kawan saya, kalau tidak malam ini, besok. Karena Tuhan yang beritahu panggil. Tapi jamnya malam itu udah dikasih tahu. Datang, saya tunggu kok belum ada petunjuk. Dapat suara. Kira-kira setengah 12 siang panggil. Saya tuh tidak mau melihat kondisi orang tua dalam posisi mau meninggal. Meninggal mau meninggal lebih mau meninggal, betul nggak? Nah, saya ngomong sama anak saya, Feli, ada apa? Yuk kita latihan dulu, latihan militer. Karena saya ngelatih anak-anak untuk dasar militer. Walaupun sipil, tetap saya masih disiplin militer. Karena untuk strategi perang, untuk apa, aku saya ajarin. Karena saya pernah ngawal presiden. Usaha pengamanan gini, pengawalan seperti ini, bila ada terjadi pertempuran seperti ini, cara bersama tidur bagaimana, merayap gimana, mengguling gimana, menembak gimana gitu. Seperti ini. Mendidik, menembak gitu. Mengguling, menghilang, rayap, menembak, menghilang. Nah, setelah itu tuh langsung habis latihan ini, latihan ini. Ditelepon saya sama rumah. Tahu? Mama mau meninggal ini, kau di mana? Tenang, baru latihan. Jadi mereka stres semua, saya udah lah. Karena dibel-bel terus, tak off. Udahlah, pusing saya, off dulu. Karena dia tidak akan meninggal sebelum apa? Saya ingin datang pada tepat waktu off-nya aja, betul? Waktu maunya biar mereka yang stres dulu. Maka dalam hidup ini lebih baik apa? Anda tahu, betul? Kalau kita tahu, udah. 10, saya ngomong sama Dangi, siap. Kita udah jadi ke Semarang ya. Kenapa? Saya ngomong mana saya? Mama mau nikah. Kita harus sambut. Kita panggil dulu apa gitu. Nah, semua udah ada kumpul. Jadi udah gini nih. Gitu tak? Jam 11 seperempat dan langsung nemuin laptop mama saya pegang tangannya, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, Engkau pernah bicara padaku, aku yang akan apa? Menutup apa? Matanya. Aku sudah datang untuk menutup matanya. Saya nyanyikan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Waktu saya nyanyi itu, saya pegang tangannya, saya tutup matanya. Rohnya keluar. Dia pandang saya. Dia nyanyi lagu itu karena itu lagu kesukaannya dia dalam hidupnya. Selamat pagi Roh. Dan kan sama-sama. Selamat pagi, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Saya lihat rohnya dia menyanyi selamat pagi roh kudus. Dan saya pejamkan matanya. Sesuai petunjuk yang Maha Kuasa 7 tahun yang lalu. Berkata apa? Engkaulah yang akan menutup matanya. Kan si anak lebih sayang dia. Dia tidak mau meninggal sebelum ketemu saya. Saya ngomong gini, Mama, saya udah datang. Dan aku tutup mata. Meninggal. Nah, saya tidak sedih sama sekali. Karena apa? Sudah siapkan semuanya. Nah, saudara, seperti pada waktu saya ngomong ke Mas pun, saya sudah tahu Mas akan 1,5. Orang tidak percaya karena saya ngomong di tahun 2022. Waktu itu emas di bawah 1 juta. Banyak yang tidak percaya. Tapi saya berkata 2024 emas 1,5 akan kusut. Nah, dan ini akan saya beritahu bahwa kita akan menghadapi masa-masa sulit selama 2 tahun. Dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah yang akan saya beritahu pada saudara. Apa yang harus saudara lakukan, dan investasi apa yang harus saudara pegang, dan akan terjadi apa di masa depan. Karena tugas saya hanya menyampaikan pesan sampai 2035. Kalau saudara, dan 2 tahun lagi saya sudah tidak terkenal lagi. Jadi sebelum tidak terkenal, lebih baik kenal dulu baru ditahu. Betul gitu. Masa saya tinggal 2 tahun terkenalnya. Ingat, kalau kita siap naik harus siap tuh. Nah, betul sih. Buktinya duit ujian naik, saya turun duluan. Dan saya turun lagi 2 tahun. Nah, tapi harus saya sampaikan pesan ini. Apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Jadi gini saudara, resesi yang sebenarnya akan terasa berat, semakin berat, itu puncaknya di 2026. Semakin berat, hari-hari semakin sulit, itu di tahun berapa? 20. Nah, resesi yang saat ini masuk ini, kita akan masuk mulai resesi. Ini baru awal sekarang. Ini begini, pemulaan, mulanya. Masuk benar-benar itu di tahun ini di bulan 6. Bulan berapa? Bulan apa? Bulan 6. Bulan 6 kita akan masuk resesi yang sebenarnya. Pak, sekarang aja kopi, sekarang apalagi es campur. Jadi resesi yang sebenarnya akan kita masuki di bulan 6. Terus sampai Desember. Dan tahun depan itu puncaknya lah. Tahun depan apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, tahun depan puncaknya. Jelas? Dari 2026 atau apapun. Makanya Tuhan sudah kasih peringatan kepada kita semua. Tahun 2020. Bahkan saya takut bahkan sih berulang-ulang sampai jemaatnya pusing, betul? Jangan utang bank, betul? Dan berkebun, betul? 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 Nah, kenapa? Karena puncaknya itu tahun depan. Kalau kau punya utang banyak sekarang, bunga tetap bayar. Kita tidak bisa hanya wait and see, menunggu dan melihat. Kalau utang bank, bayar bunganya, bunga berjalan, betul? Engkau bisa habis bangkrut, selesai, betul? Dan perut ini tidak bisa disuruh nunggu dan melihat, perlu diisi, betul? Kita tidak mungkin mati konyol kelaparan. Kita tidak bisa hanya menunggu dan melihat, wait and see, tidak bisa. Tapi kita harus tenang dulu. Kenapa? Dengan tenang kita bisa berpikir. Orang panik banyak mengambil keputusan yang salah, betul? Betul? Orang bingung ngambil yang salah. Makanya di dalam militer, kondisi sepanik apapun, seberat apapun, kondisi tertekan apapun, harus tetap berpikir tenang dan jernih, betul? 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 Makanya kita hari ini harus berkata apa? Mau sama sebenarnya tenang. Apa saudara? Tenang dulu.
ada seorang utangnya triliunan, tapi saya kagum sama dia tidak stres. Dia naik mobil kecil aja biasa, utangnya triliunan dah. Tiap bulan berapa? Buka mata yun, tapi dia enjoy aja. Dia makan sama saya, ngobrol-ngobrol, terus ketawa-ketawa. Saya tanya, kamu nggak stres? Enggak, kenapa? Udah nggak bisa mikir. Saya tanya, utangnya 20 triliun lebih kan? Bunganya berapa? Dia ngomong apa? Aku nggak bisa mikir. Karena nggak bisa mikir, kenapa dipikir? Aku pikir tuh juga nggak bisa. Jadi saya gimana? Ya udah nggak usah dipikir, lebih baik saya nikmati aja. Sekarang gini, apakah dengan utangmu banyak, dengan kau memikir bisa lunas? Lalu ada cara untuk bagaimana melunasi, betul nggak? Dia ngomong, karena aku nggak bisa mikir, lebih baik nggak usah mikir. Karena sudah nggak bisa dipikir lagi katanya. Karena aset saya, utang saya lebih banyak utangnya. Lebih baik gimana? Ya jalan-jalan deh. Jalan, makan, tidur bersama saya. Oh, saya ngomong, wes kamu itu kan. Oh, di koran pernah ada dia nama dia. Ya itu dia, nggak bisa mikir. Gini padahal, ajarin padahal. Bayangin malah saya tuh hamba diajarin dia. Ada waktunya. Kalau kita sudah tidak mampu dan tidak bisa mikir dan tidak usah dipikir padahal. Nikmati. Kalau kita mikir padahal cepat mati, stres dan tidak ada solusi, betul? Jadi gimana caranya? Tenang, bersyukur dan nikmati. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Betul? Dia ngomong apa? Udah gak bisa mikir katanya. Utangnya 20 triliun. Dia makan minum sama saya udah ketawa-ketawa. Saya tidak melihat dia stres sama sekali. Dia ketawa-ketawa gitu. Padahal saya punya teman baru utang 16 miliar, susah tidur. Dia ngomong, buka mata, gosok gigi, buka mata, 6 juta gitu. Utang bank, utang 16 miliar, bunganya tiap bulan berapa? Dia ngomong, 1 hari Pak Daud, aku gosok gigi, buka mata, 6 juta, harus bayar, betul? Itu stres, susah tidur. Ini yang utang 20 triliun, malah tidur terus ya. Karena udah tidak bisa dipikir, nggak usah mikir. Serius, setuju kan tangan saudara? Ayo pegang ini. Betul aja? Betul. Kata apa? Yang penting apa? Tenang dulu. Apa saudara? Tenang dan bertahan. Bertahan dengan mana? Apa yang ada di tempat saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu baru bertahan. Suatu kali ada orang kerja di pabrik tekstil. Dia kerja di pabrik tekstil, berhenti kerja. Dia bingung cari kerjaan. Dia bingung gimana caranya aku hidup, bagaimana caranya aku bertahan. Ingat, orang menikah itu mudah, mempertahankan pernikahan itu sih ngumpet, betul? 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 Apalagi istrinya setruk. Betul? Betul? Dan ibu-ibu itu saya punya sifat, saya tahu sih ibu itu. Kalau dia sudah masuk ke dia, susah keluar. Itu keluar satu pun mujizat, betul? Betul? Betul?
bapak-bapak betul kenapa? Penderitaan. Udah masuk susah keluar udah. Ini abang saya. Loh, kan saya ini udah masuk rekening saya, tidak bisa keluar. Dan yang kedua, tiap bulan kita ngasih dia pengeluaran terus, betul nggak? Tapi dia tiap bulan pemasukan terus ya, nggak kapan keluarnya kan gitu ya. Nah, itu pun. Nah, apa yang terjadi? Ngomong sama saya. Daud, aku mau kerja apa? Ini. Aku berhenti kerja. Aku mau kerja apa lagi? Ingat saudara, ingat semua apa yang aku alami. Ingat semua apa yang aku alami. Apa yang aku tahu. Itu bukan kebetulan. Waktu itu ada. Itu rencana Tuhan untuk memberi aku hari depan. Saya tanya sama dia, kamu taunya apa? Pak Daud, masa kecil saya suka sekali dan tahu namanya babi. Oke. Jangan kau menekuni apa yang tidak kami tahu. Tapi tekunilah apa yang kamu tahu untuk bertahan hidup. Itu rencana Tuhan untuk memberi kamu apa? Hari depan. Artinya apa? Memberi kamu apa? Harapan. Kamu taunya apa? Babi. Ya udah. Satu fokus kamu. Babi. Tapi pesan saya, jangan kamu gemuk jadi kayak babi. Dia fokuskan. Ingat, apapun jerih payah kita itu tidak sia-sia bila kita landaskan dengan doa. Dengan apa? Kekuatan Tuhan. Doa. Dia fokus satu aja. Saudara, untuk bertahan ini fokuskan apa yang Anda tahu. Apa yang Anda alami itu hari dan waktu yang Tuhan berikan. Rencana Tuhan. Setiap individu Tuhan punya rencana. Dia fokuskan satu titik aja, des, babi. Terus dia tekunin karena dia dulu waktu kecil suka apa, Mbak? Babi. Caranya biri babi gimana? Caranya kalau babi melahirkan gimana? Vitamin babi gimana? Dia tekunin. Jadi kalau saudara tahunya salon, fokus saja untuk bertahan. Karena saudara tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Engkau harus bertahan dan bergerak. Manusia diciptakan Tuhan untuk bergerak. Buktinya apa? Kita tidur pun jantung bergerak, betul? Kalau tidak bergerak artinya mati, betul? Darah pun mengalir 24 jam tiap hari, betul? Artinya bergerak. Kalau tidak bergerak, hanya makan tidur, stroke. Coba makan tidur sate kambing durian, sate kambing durian, dijamin 3 bulan pasti stroke. Nah, percaya coba aja. Betul? 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 Makan tidur, tidak bergerak, cepat mati itu, betul? Kalau mau bikin orang mati itu cepat tapi nikmat ada. Kambing durian 1 bulan aja. Kita lihat satu di ruang ICU. Betul? Tidak gerak, betul? Tidak gerak badan, makan tidur. Nah, makanya saya kalau kan suka jalan-jalan. Kenapa? Bergerak. Sekarang olahraga. Nah, anunya apa? Tuhan ciptakan kita itu untuk bergerak, bukan untuk berhenti, diam. Kita tenang, diam dengan kaki Tuhan. Tapi tubuh kita harus bergerak. Badan kita harus bergerak, betul? Betul? Saudara tidak hanya bisa bertahan, menunggu dan melihat. Tidak bisa, mati saudara. Tanpa ada kegiatan, tanpa bergerak. Resesi, kau harus bergerak. Bergerak gimana? Apa yang ada? Siapa yang setuju dengan tangan saudara?
Engkau taunya hukum, fokuskan hukum. Engkau taunya coklat, fokuskan coklat, inovasi coklat. Bagaimana pengembangannya? Selama 2 tahun ini, jangan ada pengembangan bisnis apapun yang Anda tidak tahu. Jangan bisnis baru yang Anda tidak tahu. Karena selama 2 tahun ini yang banyak penipuan dan penggelapan. Bukti aja. Karena banyak orang ingin dapat angin surga, betul? Tapi bukan. Judi online, angin surga, habisnya, betul? Betul? Karena kondisi deflasi inflasi ini gabung jadi satu selama 2 tahun. Pak, apakah kita hanya nyimpen uang rupiah aja? Jangan. Nilai rupiah akan drop, akan turun. Engkau megang uang 1 miliar sekarang, 1 miliar sekarang berada. 10 tahun ke depan, engkau seperti megang uang 100 juta ya. Nilainya turun. Jelas? 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 Engkau tidak bisa hanya makan tabungan, karena nilainya akan drop turun tiap tahun itu. Sampai setuju angkat tangan saudara. Drop turun. Makanya engkau harus bagaimana? Harus bekerja, bergerak. Apa yang ada? Saya punya saudara, dia taunya sampah plastik. Ingat saudara, selama kita hidup di Indonesia ini, makanya saya beritahu, orang ngomong kabur Indonesia, kabur ke luar negeri, itu mereka yang kurang ngerti yang sebenarnya. Di luar negeri itu hukumnya lebih ketat, lebih susah kita untuk jadi pengusaha. Di Indonesia lebih enak, happy, betul? Betul? Coba kok ke Amerika jadi pengusaha, izinnya banyak, buka restoran, ada kecoa 1, urusan itu udah tak, betul? Gara-gara kecoa, betul? Di Indonesia kecoa bergerak, enggak apa-apa. Kenapa? Sate. Sate kecoa. Coba kok ke Australia, kamu punya restoran, kecoanya ada 20 di situ berkeliaran. Jadi urusan itu di pemerintahan, betul? Makanya saya beritahu, bisnis paling enak tetap di Indonesia. Siapa yang setuju dengan? Coba Anda keluar negeri, ke Amerika, naik mobil, kencang, langsung ada kode, klik, besok bayar denda, betul? Di Indonesia ngebut, asal tidak ketahuan, aman. Betul? Betul? Asal tidak ketahuan, bebas itu. Nah, beda kan? Aturannya beda. Saya beritahu, bisnis di Indonesia lebih enak. Siapa yang setuju dengan itu? Betul? Betul? Engkau ke Amerika, engkau boleh ke Australia. Untuk kerja sendiri jadi pengusaha lebih susah. Aturannya terlalu banyak. Betul? Pajaknya juga lebih mumet dah. Kita aja dah mumet pajak di Indonesia, di sana lebih mumet dah. Betul? Nah, ingat dah. Saudara saya tanya saya, Daud, aku mau kerja apa, Daud ya? Aku bingung mau ngarah kemana ini. Orang kalau baru lulus SMA, lulus kuliah, itu baru bingung cari kerjaan, betul? Saya tanya sama saya, lah kamu itu taunya apa? Saya tanya, kamu taunya apa? Saya taunya itu sampah plastik. Saya memberitahu dia, ingat, kalau kamu taunya jangkrik, fokuslah ternak jangkrik. Kalau kamu taunya itu adalah plastik, sampah plastik, kamu berpikir fokuskan sampah plastik. Kamu kumpulin jadi pelet, pelet digabung dengan yang murni jadilah rorolan, HDPE, kan gitu. Fokuskan plastik, tidak usah kemana-mana. Baru jadi.
bertahan. Kalau sudah ngomong, Pak tapi saingannya banyak, kalau mikir saingan terus, tidak ada kerjanya. Betul? Saingan itu pasti ada. Betul? Betul? Yang penting apa? Engkau fokus yang ada. Inovasi. Fokus. Apa saudara? Fokus. Apa saudara? Fokus. Apa yang ada sekarang ini kau pertahankan. Resesi ini tujuannya apa? Ada rencana Tuhan untuk memperkuat fondasi tempat usaha kita. Kalau ada yang berkata Indonesia gelap, yang gelap itu tergantung pikirannya mereka masing-masing. Ingat, kegelapan yang sebenarnya itu adalah waktu corona. Kita tidak bisa kemana-mana, kebaktian aja tidak bisa, kerja aja tidak bisa, betul? Dan orang sakti batuk, bubar, betul? Kalau kita bisa lolos seleksi alam dari corona 2-3 tahun, berarti kita akan lolos seleksi ekonomi 2 tahun ini. Amin. Yang percaya Anda. Ingat, yang berat itu waktu zaman corona. Karena kita tidak bisa bergerak sama sekali. Itu aja kita bisa hidup, betul? Coba ngomong sebelahnya, kamu mati apa hidup? Oh, hidup. Artinya apa? Artinya kita sudah lolos seleksi alam. Betul? Coba yang baru bubar itu langsung disikat, langsung periksa semua. Betul? Betul? Loh, yang berat itu waktu corona loh. Kenapa berat? Kita tidak bisa gerak. Kita tidak bisa apa-apa. Itulah kegelapan. Betul? Corona aja kita bisa lolos. Demikian seleksi ekonomi ini. Pak, kalau utangnya terlalu banyak, ada resepnya, tidak usah dipikir. Kenapa? Kalau kamu mikir, kita dewe, betul? Ada pengusaha loh. Dia, makanya saya beritahu, ini sejarah. Nanti saya saksi hidup sebanyak. Dia mendapat utang bank kira-kira 50 miliar. Makanya waktu dapat utang bank 50 miliar, makanya orang megang duit itu harus hati-hati. Ini uang untangan, uang 50 miliar, jaminan. Jaminannya itu adalah properti dan perusahaan asetnya dia. Wah, langsung begini. Ini harganya berapa? Beli. Wah, harganya beli. Wah, gitu. Beli. Wah, 50 miliar. Tiba-tiba gagal bayar. Ketemu saya gini, Parkinson. Jadi gini ngomong, padahal saya ngomong, waktu dapat 50 miliar beli. Setelah suruh bayar, Parkinson. Tangannya gini-gini, ngomong sambil nangis gini. Padahal aku tak ke kebunmu tak jaga sapi wae gitu. Saking stresnya ingin jaga sapi, tangannya gerak-gerak gini dah. Jadi kalau dia ngomong tangan gerak sendiri kayak Parkinson tuh dah. Ngomong gerak sendiri gini dah. Dia stres. Karena dia terlalu banyak mikir. Kekhawatiran semakin menggerogoti, semakin kita habis. Saya ngomong sama dia, kamu jangan fokus ke utang kamu. Kalau kamu fokus ke utang kamu tidak akan bisa kerja. Setuju? Tapi kalau bagaimana jalan keluar? Saya tanya sama dia, sekarang kamu kerja apa? Adanya tahu apa? Aku tahunya ini Pak, aku sekarang masih ada dealer Pak. Oh iya, dealer Pak motor. Tapi karena aku stres, orang tak urusin. Nah itu salah. Ingat, karena apa? Untungnya kecil Pak, motor. Saya beritahu, kalau kamu mikir utang terus, apakah ada solusi? Tidak ada. Betul? Tapi ada tempat usaha kamu. Tempat itu apa? Motor, dealer. Sekarang urusan kecil atau besar itu urusan nanti. Tapi kamu harus ada pengalihan perhatian. Kalau kamu fokus ke utang terus, tidak ada solusi. Karena kalau di jalan keluar itu bayar lunas. Ada ibu-ibu kan doa saya, Pak Daud, tolong doakan saya. Hutang saya banyak, usir setan utang. Bukan Bu,
baru nas utang selesai Bu. Nah, saya ngomong itu udah. Akhirnya dia ambil fokusnya apa? Ke dealer motor. Tapi untuk bayar utang saya Pak, bayar bunganya aja enggak mungkin. Tiap bulan berapa Pak? Bayar terus ya Pak. Saya ngomong, justru kalau kamu hanya diam melihat utang, diam melihat menunggu utang, enggak kerja sama sekali, tidak bergerak, nunggu mati kamu, nunggu habis ini, betul? Fokus yang ada. Ada di tempat usahamu apa? Dealer motor, udah dealer motor. Tak suruh dealer motor dia fokuskan. Walaupun untungnya kecil untuk membayar bunga, nggak mungkin. Saya ngomong, segala sesuatu dengan kekuatan doa, ada kekuatannya. Tiba-tiba berapa tahun kemudian dia ketemu saya di restoran. Padahal, haleluya. Oh enggak gini lagi ya gitu. Dia ngomong gini-gini, mau ke kandang sapi, mau pelihara sapi saya katanya. Biar tenang, biar tidak stres. Pak, usahaku dealer maju Pak. Bisa untuk ngangsur. Satu hal yang beritahu dia. Pada waktu orang ada masalah, dia terhanyut dengan masalahnya. Dia tidak melihat masih ada cara lain untuk menyelesaikannya. Betul? Betul? Jadi saudara jangan fokus di hutang saudara. Fokus yang ada untuk usaha. Bergerak. Kalau saudara tidak bergerak, menunggu, melihat, menunggu kehancuran. Betul? Betul? Menunggu apa? Kehancuran. Nah, waktu saya ketemu Pak Muhammad itu ngomong apa? Pak, kalau saya fokus utang saya, itu tidak ada solusi Pak, karena saya harus bertahan dan bergerak. Akhirnya dia bergerak apa? Dia tahunya tekstil, fokus tekstil, tetap dia bertahan. Ada saatnya waktu kita tidak bisa mikir, nggak usah dipikir katanya. Tapi kita harus berpikir bagaimana menyelesaikannya. Ada peluang itu walaupun kecil Pak, itu di jalan. Setuju? Setuju. Nah, jadi ingat, selama 2 tahun ini apa? Resesi ekonomi, deflasi, dan apa daerah? Harga-harga naik, tapi daya beli turun. Itu yang terjadi. Dan jangan ngomong banyak saingan, mikir saingan terus tidak bisa kerja. Harus apa? Fokus. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan. Waktu saya ditanya Pak Daud, pernah tidak merasa punya utang? Belum pernah. Saya seumur hidup dipuji Tuhan dari lahir sampai umur 50, saya itu tidak pernah utang bank atau utang sama orang. Jadi rasanya utang gimana? Saya tidak tahu. Nah, Tuhan itu baik. Suatu kali saya itu ingin nyoba kalau punya utang itu rasanya kayak apa toh? Saya gitu loh. Ya sekali-sekali nyoba jadi kayak jin, betul nggak? Betul? Suatu kali, coba satu aset yang saya jaminkan mau merasakan utang 2 miliar. Ya, 2 miliar. Blok. Waktu mau utang kan ada appraisal dulu sama bank gini. Saya ngomong misalnya utang gimana ya? Tiba-tiba di rekening saya ada 2 miliar. Dapat berkat ini dapat 2 miliar. Tidak jadi utang. Terus kawan saya yang punya bank ngomong, memang yang Maha Kuasa sudah takdirkan kamu tidak bisa utang seumur hidup. Loh, kenapa? Begitu mau dikucurkan dana tidak jadi. Kenapa? Rekening sudah penuh, sudah selesai. Ya, saya itu sampai detik ini saya tidak pernah merasakan utang bank atau perorangan. Ada satu hal yang saya belajar, fokuskan yang ada. Apa saudara? Fokuskan. Apa saudara? Fokuskan yang apa? Ada. Bertahan dan bergerak. Ingat, pulihnya Indonesia itu kapan? Indonesia betul-betul pulih. Di 2027 itu baru bergerak. Kalau orang itu tidur baru bang, pulihnya itu adalah
2032. Ngomong sebelahnya masih lama. Kalau kamu hanya menunggu melihat, nunggu segitu, betul? Harus apa? Fokus yang ada. Tujuan resesi ini itu apa? Supaya di tempat usaha kita berbenah, memperbaiki kebocoran-kebocoran. Kalau kita lolos seleksi alam, kita lolos seleksi ekonomi. Ingat, kita sudah mengalami dan kita sudah berhasil, betul? Siapa yang merasa berhasil lolos seleksi alam, angkat tangannya. Buktinya apa? Masih hidup semua, betul? Betul? Berapa saudara kita yang mati? Betul? Kalau kita lolos gitu, demikian seleksi ekonomi kita lolos. Pak, aku utang semua udah dijaminkan semua. Gimana solusinya? Ingat, jangan fokuskan utang, fokuskan yang ada. Peluang kerjamu apa? Engkau tahunya apa? Fokuskan. Jelas? Untuk apa? Karena ingat, ini pulihnya ekonomi ini 2032. Berapa saudara? 2032. Masih berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Tapi ekonomi bergerak itu di 2027. Pak, set investasi apa yang aman? Ini yang penting. Hanya ada 3. Yang pertama emas. Tapi emas ini harus hati-hati, harus betul-betul yang dipercaya. Toko emas atau pabrik emas yang dipercaya. Karena apa? Bensin aja dioplos, betul? Jangan sampai emas oplosan, betul? Kedua US dollar, karena liquid lebih cepat. Karena ingat saudara, nanti rupiah akan merosot selama 10 tahun. Apa? Dan yang ketiga, tanah. Tanah itu alternatif yang terakhir saudara. Karena itu jangka panjang, tapi ada dasar hukumnya. Ya saudara, ada dasar apa? Hanya 3 ini. Dan saudara pegang rupiah secukupnya saja. Karena nilainya akan sampai itu Jakarta saudara. Untuk bertahan hidup, untuk kehidupan saya, pegang rupiah secukupnya. Kalau ada berkat untuk investasi, jangan uang berhenti di bank dengan makan deposito, karena nilainya akan merosot drop 10 tahun lagi. Nilai 1M itu 10 tahun ke depan akan engkau pegang rasanya hanya 100 juta sekarang. Jelas? Karena akan drop terus. Dan ingat, inflasi deflasi bertemu. Kalau saudara sekarang tabungkan di bank uangmu, tidak diinvestasikan, tidak dikerjakan, tidak digunakan, ingat, semakin tahun drop inflasi terus, nilai merosot. Jelas? Dan kalau obligasi, sun atau bond, jangan ambil jangka panjang, jangka pendek, maksimal 3 tahun. Bisa ambil setahun, ambil selesai. Walaupun untung kecil tapi aman. Cari aman sekarang, bukan cari untung. Untung besar tapi buntung ya selesai, betul? Jadi lebih baik apa? Untung tapi Nah itu ambil apa? Jangka pendek. Dan kalau saham, saya beritahu, karena saya tadi pagi ditanyain sama orang saham. Padahal karena saya terus terang tidak tahu saham, Nah, padahal dulu tidak tahu saham, tapi padahal itu bisa melihat ke depan. Ada petunjuk yang kuasa enggak untuk kedepannya? Saya beritahu. Satu, saya ngomong sama dia kaget setengah mati ya. Tapi orang saham. Kalau saudara untuk saham, mainnya jangan tahun ini.
Tapi tahun depan, tepatnya bulan Maret, setelah RUPS perusahaan Januari Februari, langsung dia kaget ini. Loh kok tahu Pak? Itu yang penting memang. Tahun ini berarti jangan dulu, jangan. Jadi kalau saudara mau saham tahun depan, apa saudara? Bulan apa Mak? Dan ambil yang blue chip. Kedua, Pak kalau tambang apa Pak Daud? Saya ngomong perak. Karena perak nanti akhirnya akan mulai bertahan, akan naik pelan-pelan sampai 10 tahun lagi. Tapi ingat, yang main saham kalau untung harus ingat Pak Harto, perpuluhan. Dan kedua ingat saya komisi 2% makalah. Jadi ingat, selama berapa tahun kita ada? 10 tahun nilai yang akan apa? Turun terus. 10 tahun. Dan waktu orang kaget, Pak, dan bisa punya pemahaman sudah itu gimana tentang RUPS ini? Saya beritahu, kan saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat tentang masa depan. Pokoknya kalau sudah mulai saham itu bulan Maret tahun depan yang blue chip. Dan kalau tambang itu emas, timah gimana Pak Del? Saya dapatnya perak, ya perak aja sebabnya. Dan yang penting sekarang apa? Uangmu jangan dimasukkan ke bank tanpa bergerak. Harus apa? Kalau perlu, misalnya Pak saya takut investasi macam-macam gimana? Cari yang safe haven yang aman. Yang 3 ini, emas, US dollar, ketika berada tanah itu yang harga tanah, ingat bukan apartemen loh ya. Dan kalau emas bukan perhiasan tapi batangan. Dan kalau Pak uangnya saya terlalu mepet gimana? Untungnya pasti tapi mepet. Untung kecil itu perak. Tiap tahun akan naik terus sampai 10 tahun. Terus bentar naik lagi, terus bentar naik lagi itu sampai 10 tahun. Itu terakhir perak. Batangan tadi. Jelas? Jelas? Dan saya percaya yang dengar tempat ini semua pasti cuan. Ingat komisi 2. Mari kita berdiri. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Yang minta didoakan silakan angkat tanganmu. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Lawat kami semua ya Tuhan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus, darah Yesus sucikan. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang baik. Engkau dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap, melewati awan yang gelap. Engkau yang membantu terbang, Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapakku yang
kebetulan firman-Mu, hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami mengerti tentang ke depan, sebagaimana yang Tuhan tulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Hidup orang Kristen, kesudahannya segala sesuatu sudah dekat. Masalah mungkin sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi segala banyak sekali dosa. Terima kasih Bapak. Persoalan yang kami hadapi, pergumulan, krisis yang kami dapati, berikan kami ketenangan Tuhan untuk bisa bergerak melalui doa. Tetapi semuanya itu dapat diselesaikan melalui kasih. Oleh karena itu Tuhan, Engkau telah memberikan berkat talenta bagi kami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, kami akan lain karena kami hidup di dalam Kristus. Kami akan diberkati Tuhan. Engkau yang mengizinkan masalah terjadi dalam segala hidup kami. Tapi bagi anak-anak-Mu, Engkau juga memberikan jalan baginya Tuhan. Oleh karena itu kami tidak akan takut Tuhan. Kami memang menghadapinya Tuhan, tapi Engkau memberikan jalan kedua. Kuncinya adalah kami tetap tenang, berdoa, dan tetap mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Daud Tony, berkati keluarganya, berikan kekuatan baginya Tuhan untuk tetap semangat, berikan ilham kepadanya, wahyu kepadanya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, rema ke depan bagi kami menerima firman itu Tuhan, mendapatkan rema yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberi yang terbaik. Berkati tangan yang memberi yang dengan sukarela Tuhan, dan yang belum memberi Tuhan juga Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, saya ingin menyampaikan mewakili jemaat ingin menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Pak Ronald, omanya Rere, ya, ibu almarhum Oli yang sudah meninggal kemarin hari Sabtu apa Minggu ya, dan diacarakan pada hari Senin, Selasa, ya. Segenap hamba Tuhan dan juga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa, tetapi kita mengatakan kita mengucap syukur karena beliau bertahan 96 tahun, 98 korupsi lagi, 98 tahun. Yang saya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang setia, lebih setia dari kita. Kalau belum tentu kita sampai 98 sudah setia ya. Dia sudah dipanggil. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih untuk pelayanannya. Ya, karena di dalam kesedihan kita bisa bersama-sama untuk saling menolong. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini kita bisa bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan.
Puji syukur hanya bagimu. Terima Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami 1 minggu dan juga kami akan Engkau jaga 1 minggu ke depan. Berkati kami Tuhan. Sebelumnya kami mendoakan para pemerintah kami yang tertinggi sampai terendah, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pelaku ekonomi, para penegak hukum dan keamanan, kesejahteraan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan hati yang tulus untuk melayani masyarakat, bangsa, biar negara kami yang diperkirakan masuk di dalam resesi, tetapi kami tetap resepsi karena kami adalah anak Tuhan. Kami sangat percaya itu Tuhan, bahwa di dalam pergumulan selalu ada jalan, selalu Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati kami, sehingga kami bisa bersaksi bahwa ketika ada masalah Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada, khususnya Glow, Tuhan Engkau memberkati pendeta senior Bapak Pendeta Gilbert Kumendong, keluarganya, pelayanannya dan pekerjaan apapun yang dikerjakan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada jemaat, tetapi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar, anak-anak pendidikan Engkau cukupkan, yang belum punya pekerjaan Tuhan Engkau beri pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang belum menerima jodoh Tuhan, Tuhan memberikan jodoh. Engkau berkati keluarganya, perselisihan keluarga Tuhan Engkau pulihkan kembali Tuhan. Biarlah mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing, menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan bersama dengan Tuhan Allah, turut bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang bersama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu. Selamat menyongsong berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Kami memuji